Bab 901. Lihat lowongan pekerjaan ini. Yao Qingtan tiba-tiba mendapat ilham. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi pengkhianat Chen Yuan. Apa keahlian ke Yao Wanggu? Tentu saja, dia mahir dalam berbagai pengetahuan farmakologi. Selain menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, ada juga yang meracuni dan membahayakan orang. Leluhur membunuh Chen Yuan. Sudah beberapa hari tidak ada kabar. Haruskah aku melamar pekerjaan sebagai pelayan istana? Menyelinap ke istana Chen secara diam-diam, menunggu kesempatan, menemukan waktu yang tepat, dan meracuni makanan atau minuman Chen Yuan, meracuninya sampai mati. Kebetulan aku sedang merekrut di istana. Bagiku, ini mungkin kesempatan. Yao Qingtan tidak ingin menunggu tanpa tujuan lagi. Dia juga bertanggung jawab atas perseteruan berdarah Yao Wanggu. Pengkhianat Chen Yuan harus membayar harganya. Setelah mengambil keputusan, Yao Qingtan mengikuti pengarahan perekrutan dan pergi melamar pekerjaan. Untungnya, untuk melakukan perjalanan menuruni gunung secara diam-diam, dia telah mengurus kartu identitas dan kartu pelajarnya terlebih dahulu. Sebelum melamar pekerjaan, Yao Qingtan sengaja menyamar agar terlihat sedikit jelek, bahkan mengoleskan salep penggelap kulit di wajahnya. Kulitnya yang semula seputih salju menjadi jauh lebih gelap. Akibatnya, ketika dia pergi wawancara, bahkan dengan kulit gelap seperti gandum, dia tetap memukau semua orang. Temperamennya yang lincah dan polos tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Sosoknya yang ramping dan seksi benar-benar sempurna. Lulus wawancara di tempat, resmi menjadi pelayan istana. Pada hari kedua, pelatihan pengenalan untuk pendatang baru dimulai. Halo semuanya, saya Direktur Pelatihan Etiket kalian. Nama keluarga saya Wang. Kalian bisa memanggil saya Direktur Wang. Selamat, kalian resmi menjadi pelayan di Istana Chen. Mungkin kalian berpikir bahwa menjadi pelayan bukanlah hal besar dan tidak ada yang perlu dibanggakan, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa menjadi pelayan di Istana Chen, ada banyak keuntungan tersembunyi. Pertama-tama, gaji pokok Anda jauh lebih tinggi daripada pelayan di luar. Selama Anda tidak membuat kesalahan, tidak ada masalah dengan gaji bulanan 2 yuan. Selain itu, jam kerja harian Anda tidak akan melebihi 5 jam, 3 hari libur seminggu, pada dasarnya bisa bekerja 1 hari dan beristirahat 1 hari, lingkungan kerja santai, tanpa tekanan, akomodasi bagus, dan makanannya enak. Sebenarnya, tidak ada pekerjaan di rumah besar ini. Tenaga kerja sudah sangat mencukupi. Kita hanya perlu melayani 1 orang, yaitu bos besar, Tuan Yan. Hanya saja bos besar baru-baru ini menjamu banyak tamu, jadi tenaga kerja di rumah besar ini tidak cukup. Zhao merekrut dari luar, jadi kalian beruntung. Semua orang tahu bahwa bos besar itu murah hati. Selama suasana hatinya baik, dia akan memberikan beberapa tunjangan dan hadiah. Misalnya, dia akan memberikan beberapa karyawan yang berkinerja baik, ponsel Pamu terbaru, krim penghilang bekas luka, dan kartu belanja Malduntian. Selain itu, kami juga akan membayar 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan untuk kami, dan selama kami bekerja, apapun kecelakaan, penyakit serius atau ringan, kami dapat menggunakan izin kerja rumah besar untuk mendapatkan perawatan medis gratis di 3 rumah sakit terbaik di Duntian. Anda tidak akan menemukan kesejahteraan seperti ini di luar sana dengan lentera, jadi saya harap Anda menghargai pekerjaan di depan Anda. Tentu saja, saya tahu mungkin ada di antara kalian yang memiliki motif tersembunyi dan ingin mendekati bos besar dengan sengaja, mencoba mendaki tangga kekuasaan dan menjadi seperti Phoenix. Saya sarankan kalian untuk berhenti memimpikannya hal-hal seperti itu, bersikap realistis, bekerja dengan tekun, itu satu-satunya jalan keluar kalian. Sekarang, saya akan menggulirkan gulungan. Zhang Mei, tuh. Li Xiaofang, tuh. Yao Qingtan, tuh. Meskipun nama keluarga Yao agak langka, semua orang tidak terlalu terkejut. Ada begitu banyak nama keluarga di ratusan keluarga, wajar jika 1 atau 2 nama keluarga langka muncul sesekali. Tapi Yao Qingtan merasa sedikit bersalah. Nama keluarga saya tidak akan membuat orang curiga, kan? Ketika saya mempercayakan kakak senior Si Yun untuk mengajukan kartu identitas, saya tidak terlalu memikirkannya, jadi saya hanya menggunakan nama asli saya. Tapi Chen Yuan mungkin tidak akan mengingat saya, dan dia tidak tahu nama saya. Ini pertama kalinya saya turun gunung, jadi menggunakan nama asli saya seharusnya tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan gugup, Yao Qingtan akhirnya memulai pekerjaan paruh waktunya. Namun, jelas bahwa pelayan dan petugas kebersihan rumah keluarga Chen termasuk dalam 2 departemen yang berbeda, dan rumah keluarga Chen relatif besar, sehingga jam kerja dan lokasi mereka berbeda, jadi Yao Qingtan dan Xuantian Yaozu untuk sementara waktu tidak bertemu. Pada saat yang sama, sebagai pelayan baru, mereka harus mengikuti pelatihan etiket selama seminggu. Sebelum pelatihan selesai, mereka tidak akan berhubungan dengan bos besar. Hal ini juga karena mereka takut pendatang baru akan melakukan kesalahan, dan gagal memperhatikan kelebihan mereka sendiri di hadapan atasan. Jadi, pelatihan dan peringatan yang detail sangat diperlukan. Jangan melanggar aturan istana.
Setelah beberapa hari dijamu, sekelompok pemuda di permainan ke-9 mulai memanggil Chen Yuan sebagai saudara dan saudari, dan mereka hampir memanggilnya kakak. Tuan Yan mudah didekati dan murah hati, dan dia adalah murid Dongsuan Yaozun. Begitu Dongsuan Yaozun menjadi sekretaris tamu Biro ke-9, dia berhak untuk langsung mengerahkan personel layanan khusus Biro ke-9, dan mereka harus mematuhi perintahnya. Mereka adalah miliarder, dan mereka tidak bersikap sombong dengan identitas seperti itu, jadi tidak mudah bagi mereka untuk mempertahankannya. Pelatihan biasa sangat berat, sangat melelahkan, dan saraf tegang. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bersantai sambil menjalankan tugas resmi di sini. Sungguh keren. Berendam di pemandian air panas, makan makanan lezat, minum minuman, bermain game, dan mengadakan pertandingan bola basket, sepak bola, golf dari waktu ke waktu, Tuan Yan memperlakukan orang dengan sangat tulus, dan menyumbangkan 100 miliar untuk permainan ke-9. Orang yang begitu berani dan berintegritas, haruslah berteman dengan orang seperti itu. Yuan Ju, ayo kita tinggalkan kediaman Chen secepat mungkin dan terus tinggal di sini. Aku khawatir para elit junior di biro akan terpengaruh oleh kepura-puraan Chen Yuan. Seorang bawahan pelatihan kunci, sekarang mereka penuh pujian untuk Chen Yuan, mereka baru saja memainkan beberapa permainan, dan mereka yakin dengan kesadaran operasional Chen Yuan, jika terus seperti ini, apakah itu sepadan? Lupakan saja, hari ini adalah hari terakhir, jika kau masih tidak bisa bertemu senior Dongsuan hari ini, kau hanya bisa kembali bermain game dulu. Waktu berlalu cepat. Orang-orang dari Biro 9 telah tinggal di kediaman Chen selama seminggu. Mereka tinggal selama seminggu, dan Xuantian Yaozu bertahan selama seminggu. Pada hari ini, Yuan Hongjun mendekati Chen Yuan lagi. Xiao Chen, apakah tidak ada kabar dari senior Dongsuan? Yuan Ju, kau datang tepat waktu. Guruku sudah mendengar kabarnya, tapi kakek sedang mengambil obat di Afrika saat ini, dan dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku baru saja mendapat kabar. Ternyata guru akhirnya mengikuti perkembangan zaman. Aku membeli ponsel Pangu nomor 6, dan sekarang kita bisa melakukan panggilan video dengan guru. Kalau begitu kau harus segera menelepon. Baik, bab 902. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan langsung melakukan panggilan video. Panggilan terhubung dengan cepat. Di ujung video, seorang lelaki tua seperti peri sedang memetik obat di padang rumput Afrika dengan keranjang obat di punggungnya. Dia sendirian, melintasi padang rumput yang luas. Pada saat video terhubung, ia dikepung oleh sekelompok singa Afrika. Saya melihat Dongsuan Yaozun menamparnya dengan telapak tangan, dan 7 atau 8 singa langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan satu telapak tangan begitu menakutkan. Gambaran master teratas yang tak terkalahkan sungguh mengejutkan. Tuan, Biro Yuan ingin berbicara dengan Anda. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja dengan cepat, dan jangan menunda pengumpulan obat dewa. Halo, Senior Dongsuan, saya Direktur Biro ke-9, Yuan Hongjun. Singkat cerita, Biro ke-9 dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung. Apapun syarat yang ditawarkan para senior, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Undanganmu, muridku Chen Yuan, sudah kujelaskan secara detail. Melihat ketulusanmu, aku setuju untuk bergabung di ronde ke-9. Itu saja. Dududu gelombang. Dongsuan Yaozun berbicara dengan sangat tegas, dan setelah hanya setuju, dia menutup telepon. Senior Dongsuan setuju sekarang. Yuan Hongjun belum bereaksi. Dong Fangpo juga tampak bingung. Benar, guruku selalu bertindak tegas, tidak pernah bertele-tele, dan orang tua ini memiliki karakter seperti itu. Senior, Anda benar-benar orang yang berwatak keras. Chen Yuan memutar matanya. Betapa lembutnya dia, jika bukan karena takut kau akan melihat kekurangannya, Wang Chai bisa mengobrol denganmu siang dan malam. Akhir-akhir ini, Chen Yuan memutar otaknya, memikirkan cara untuk bertindak agar Dongsuan Yaozun benar-benar bisa muncul di hadapannya tanpa disadari. Secara keseluruhan, dia menemukan beberapa cara. Pertama, cari seseorang yang ukurannya hampir sama dengan Dongsuan Yaozun, lalu kenakan topeng kulit manusia, ganti pakaian, dan berpura-pura menjadi Dongsuan Yaozun. Pendekatan ini jelas tidak berhasil. Pertama-tama, orang ini harus lulus uji kemampuan akting, dan bahkan jika kemampuan aktingnya lulus ujian, kekuatannya tidak bisa dipalsukan. Pada ronde ke-9, ada para ahli yang bertugas. Apakah itu benar atau salah, Anda bisa tahu sekilas. Kedua, dia mengganti pakaiannya dan muncul, namun, jika Chen Yuan sendiri tidak hadir, hal itu bisa menimbulkan kecurigaan. Permainan ke-9 jelas bukan orang yang mudah ditipu. Pilihan ketiga adalah Dongsuan Yaozun tidak muncul, dan langsung melakukan panggilan video untuk berkomunikasi tatap muka dengan Dongsuan Yaozun di hadapan Chen Yuan sendiri. Orang lain mungkin tidak bisa melakukan ini, tetapi Chen Yuan bisa. Gunakan satelit global untuk mengambil gambar, mengumpulkan gambar nyata savana Afrika, lalu membuat gambar simulasi.
Biarkan kecerdasan buatan berpura-pura menjadi Dongsuan Yaozun, dan berlatih beberapa kali. Nada suara, sikap, gerakan, dan semua jenis perubahan ekspresi yang halus, semuanya ditangani dengan sempurna. Agar gambar cukup nyata dan terlihat seperti aslinya, Chen Yuan memeriksanya sendiri. Melalui operasi seperti itu, cukup untuk membuktikan bahwa Dongsuan Yaozun benar-benar ada. Untuk mencegah kelemahan terungkap, masih perlu untuk mempersingkat waktu panggilan ini sebisa mungkin. Meskipun tindakan memetik tumbuhan di savana Afrika memang agak aneh. Tetapi gaya ahli yang tak tertandingi selalu eklektik. Bisakah Anda mengendalikan apa yang ingin dilakukan orang? Bagi orang-orang di permainan ke-9, tugas perjalanan ini akhirnya telah selesai, dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan. Xiao Chen, bisakah kau memberiku nomor telepon senior Dongsuan? Aku seharusnya bisa menghubungi senior. Tentu saja, kita bisa menghubungi. Jika ada sesuatu di biro di masa mendatang, kau bisa menghubungi guru melalui nomor telepon ini. Meskipun guru saya tampak acuh tak acuh dan tidak menghormati orang lain, tetapi beliau tegas dan berhati lembut. Beliau tetap sangat baik dalam menepati janji. Serius dan bertanggung jawab. Bagus, bagus. Mengenai sertifikat resmi senior Dongsuan, setelah biro menyelesaikan produksinya, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepadamu, atau kau akan menyerahkannya kepada senior Dongsuan. Lagi pula, senior sedang di Afrika sekarang, lalu kenapa? Saya tidak tahu kapan saya kembali, hal-hal sepele ini akan lebih merepotkanmu. Tidak apa-apa, memang seharusnya begitu, kita semua bersaudara, jadi jangan saling membicarakan satu sama lain. Jika dana di biro ini menipis di masa mendatang, saya bisa menyumbang kapan saja. Lagi pula, berinvestasi dalam pembangunan keamanan nasional juga merupakan kewajiban setiap warga negara di masyarakat kita. Dan tanggung jawab, Chen terikat oleh kewajibannya. Xiao Chen, kau memang pilar negara dan pengusaha yang berhati nurani yang benar-benar berkontribusi kepada masyarakat. Meskipun Biro ke-9 adalah departemen khusus, tetapi pendanaannya tidak pernah cukup. Lagi pula, ada begitu banyak tempat di mana uang perlu dibelanjakan, dan tidak mungkin membuat lubang besar hanya untuk game ke-9. Sekarang dengan dukungan Chen Yuan, Dewa Kekayaan, mungkin kita bisa membina lebih banyak talenta layanan khusus. Amerika Serikat telah menanam begitu banyak mata-mata di Tiongkok, dan Tiongkok harus melawan balik. Kalau tidak, apa gunanya? Xiao Chen, aku tahu kau kaya, tapi aku juga mengerti kesulitanmu. Baru-baru ini, perusahaan-perusahaan dari berbagai negara di barat telah bersama-sama memberikan sanksi kepada ponsel Pangu dan menghentikan pasokan chip. Kejadian ini pasti berdampak besar padamu. Namun, bahkan dalam situasi sulit seperti itu, kau masih bersedia menyumbangkan uang untuk game ke-9, dan kau murah hati. Perasaan keluarga dan negara serta pengabdian tanpa pamrih seperti ini adalah contoh yang harus dipelajari oleh setiap pengusaha. Dibandingkan dengan para kapitalis yang telah memperoleh aset dalam jumlah besar dan hanya ingin melarikan diri dengan sejumlah besar uang, kau sangat baik. Yuan Hongjun memuji Chen Yuan. Aku tidak terlalu keras. Aku hanya punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Yuan tua, apakah kau salah paham tentangku? Baiklah, anak muda, jangan bertele-tele. Apakah ada orang di dunia ini yang berpikir dia punya banyak uang? Akhirnya, di bawah pengawasan Chen Yuan, anggota permainan ke-9 menaiki helikopter dan meninggalkan rumah Chen. Melihat selusin helikopter bersenjata perlahan menghilang ke langit biru. Niat membunuh Xuantian Yaozu yang mengerikan akhirnya meledak. Dewa ini telah membersihkan toilet di rumahmu selama seminggu, kali ini, dia pasti akan meledakkan anakmu menjadi abu. Chen Yuan, matilah. 100 meter jauhnya, sesosok aneh datang dengan kecepatan luar biasa. Ia berubah menjadi bayangan di udara. Begitu ia bergerak, itu seperti sambaran petir. Hanya butuh kurang dari 2 detik untuk muncul di belakang Chen Yuan, kurang dari 1 meter jauhnya. Sebuah pisau kecil yang terbuat dari besi meteorit dari luar langit, dengan ketajaman yang tak tertandingi, tiba-tiba menyerang. Pada saat itu, tubuh Chen Yuan yang lambat tiba-tiba bergerak. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Dengan kecepatan luar biasa, dia berbalik dan menendang. Tendangan ini, dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, menendang Patriark Xuantian hidup-hidup sejauh 200 meter. Tendangan itu melesat seperti bola meriam. Apakah ini? Berbutir halus. Dia benar-benar. Kekuatan ini. Berbaring di rumput. Bab 903. Xuantian Yaozu menyemburkan darah deras dari mulutnya. Dia hanya merasakan organ dalamnya terpental akibat tendangan itu. Setidaknya selusin tulang patah di sekujur tubuhnya. Bocah kecil hina Chen Yuan, yang tidak membicarakan etika bela diri, dan dirinya sendiri adalah master tingkat atas, berpura-pura menjadi ayam lemah untuk memancing orang tua itu. Sungguh menjijikkan. Terlalu tidak tahu malu. Di bawah kecerobohan sang dewa, dia tiba-tiba diserang olehnya. Jika dia tahu bahwa dia adalah orang yang begitu kuat, sang dewa tidak akan pernah mendekat. Patriark Xuantian menyemburkan darah deras,
dan pada saat yang sama melarikan diri dengan cepat menggunakan kekuatan besar, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Benar-benar cepat, dan sangat cepat. Seperti tikus hitam besar, ia menghilang dengan desisan. Apa yang terjadi? Refleks terkondisi tadi sepertinya menendang sesuatu. Itu tidak mungkin manusia, kan? Mengapa begitu cepat? Mungkinkah orang-orang kuat dari Beichen ingin melancarkan serangan mendadak? Tidak ada yang salah dengan orang tua ini, kan? Mengapa kau selalu menyalahkan aku atas kebencian yang mendalam ini? Mengapa bukan aku yang bertarung denganmu? Skull and Bones lah yang membunuh Beichen tua. Mengapa kau tidak pergi ke Skull and Bones untuk menyelesaikan masalah? Apakah kau mengikutiku sendirian? Kesalahpahaman ini sepertinya harus dijelaskan dengan jelas. Kau tidak bisa selalu menyalahkannya. Xuantian Yaozu terluka parah dan melarikan diri. Segera kembali ke bangunan pribadi sebelumnya. Bersiap untuk bertemu King Tan. Siapa sangka, setelah kembali, ia mendapati Yao King Tan telah menghilang dan sepertinya meninggalkan sebuah catatan. Saat membuka catatan itu, wajahnya langsung pucat pasi. King Tan benar-benar menyelinap ke rumah Chen. Ini terlalu berbahaya. Rumah itu seperti kolam naga dan sarang harimau, tak terduga. Selain guru misterius Chen Yuan, dia sendiri adalah master top yang tidak kalah dengan peringkat keempat. Bahkan dewa pun tidak bisa mengatasinya. King Tan belum pernah berada di dunia ini, bagaimana mungkin dia mengetahui kompleksitas hati manusia, dan dia tidak memahami bahaya dunia ini. Tidak, dewa ini harus kembali ke kediaman Chen dan menyelamatkan King Tan. Puff! Xuantian Yaozu memuntahkan seteguk darah lagi dengan tergesa-gesa, dan pingsan. Kemampuan penyembuhan diri dari pembangkit tenaga tingkat 4 sangat menakutkan. Vitalitasnya sangat gigih. Ketangguhan fisiknya melampaui batas pemahaman orang biasa. Bahkan dengan luka serius seperti itu, Xuantian Yaozu terbangun di malam hari. Dia dengan paksa meluruskan tulang-tulangnya yang patah satu persatu, dan kemudian merangsang potensi genetiknya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, setelah mengubah penampilannya lagi, dia pergi bekerja di rumah Chen lagi. Meskipun tubuhnya hanya pulih %, kekuatannya sama sekali tidak bisa digunakan. Tetapi bahkan dengan risiko besar, dia harus menyelamatkan Yao King Tan. Wu Neng, apa yang kau lakukan kemarin? Mengapa kau pergi tanpa menyapa? Baiklah, cepat bersihkan sampah. Aku tidak akan melaporkan masalah ini kepada pengurus rumah Emi, jangan sampai menjadi contoh. Datang bekerja pagi-pagi sekali, Xuantian Yaozu berpikir bahwa pengawas kecil itu akan memberinya teguran lagi. Siapa sangka dia tidak menindaklanjutinya. Di hati leluhur tua itu, ada sedikit emosi tanpa alasan. Pengawas kecil itu biasanya terlihat agak keras, tetapi sebenarnya dia cukup protektif terhadap bawahannya di departemennya. Selama mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tidak akan sengaja mempersulit keadaan. Baiklah, mari kita semua menjalankan tugas masing-masing. Awalnya, aku tidak ingin membiarkanmu pergi. Melihat kinerjamu hari ini, aku akan mengampuni nyawamu di masa depan. Pukul 8 pagi. Yue Lingxuang datang ke rumah besar untuk melaporkan pekerjaannya. Isi laporan ini terutama mencakup dua aspek. Pertama adalah jadwal produksi mesin litografi. Masalah lainnya adalah pengembangan tahap kedua real estate di kota baru Duntian dan masalah kompensasi untuk rumah baru bagi keluarga yang dibongkar. Hingga saat ini, komunitas yang dibongkar yang terdiri dari lebih dari 10.000 keluarga telah diserahkan. Feidun Capital menyelesaikan kontrak kompensasi pembongkaran yang ditandatangani beberapa bulan lebih cepat dari jadwal. Lakukan seperti yang dijanjikan. Jika dikatakan bahwa rumah akan diserahkan dalam 1 tahun, rumah akan diserahkan dalam 1 tahun. Jangan pernah menunda. Dalam konteks implementasi simultan berbagai fasilitas perencanaan, kami tidak lupa untuk segera menyelesaikan kompensasi atas rumah-rumah warga setempat yang dibongkar. Lebih dari 10.000 keluarga warga yang rumahnya dibongkar pindah ke kota baru Duntian, yang tiba-tiba menambah popularitas kota baru Duntian secara luar biasa. Kota ini mulai terlihat sedikit berkembang. Bos, seseorang baru-baru ini mengemukakan sebuah ide. Dia berpikir bahwa proyek kendaraan energi baru relatif ketinggalan zaman dan ingin mengembangkan proyek pesawat energi baru. Saya tidak tahu apa pendapat bos tentang ide ini. Siapa yang mengemukakan ide ini? Mata Chen Yuan berbinar, dan dia menoleh dan bertanya. Bos, ini ide Nona Ye. Dia meminta saya untuk tidak memberitahu Anda bahwa dialah yang mengemukakannya. Mungkin saya memiliki beberapa kekhawatiran, atau sulit untuk menyembunyikannya. Jelas, Ye Han meremehkan betapa seriusnya Yue Lingxuang. Saya tidak ingin berbohong sedikit pun. Tingkat loyalitas kepada Chen Yuan telah melampaui pemahaman diam-diam tentang gender. Saya memilih proyek ini. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan bangga. Saya pikir potensi pengembangan proyek ini di masa depan sangat tinggi. Saat ini, tingkat penetrasi pesawat terbang di dunia masih belum cukup. Setidaknya setengah dari penduduk dunia belum pernah naik pesawat terbang. Banyak kota belum membangun bandara. Mereka pergi ke luar negeri untuk terbang.
Terkadang membutuhkan beberapa kali transit, yang sangat merepotkan. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa transportasi masih jauh dari nyaman. Tujuan Feidun Capital seharusnya membangun bandara di setiap kota dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa di dunia untuk mempermudah transportasi orang di seluruh dunia. Mempopulerkan pesawat kecil berenergi baru sangat diperlukan. Mari kita investasikan 1 triliun yuan untuk proyek ini dulu. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Yue Lingxuang langsung bingung. Dia berpikir bahwa bos mungkin akan berinvestasi karena harga diri Nona Ye, tetapi mungkin dia tidak optimis. Karena proyek pesawat berenergi baru, dilihat dari sudut pandang saat ini, benar-benar agak omong kosong. Seperti lelucon. Bos adalah orang yang begitu cerdik, bukankah seharusnya dia terlibat dalam proyek yang tidak dapat diandalkan seperti itu? Tanpa diduga, Chen Yuan tidak hanya harus berinvestasi, tetapi juga langsung memutuskan untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun proyek ini. Mungkinkah proyek ini benar-benar layak? Bos, Tuan Yue, silakan minum teh. Tepat ketika Yue Lingxuang merasa kewalahan, seorang gadis berkulit agak gelap, mengenakan baju kerja bangsawan, menuangkan 2 cangkir teh puer untuk Chen Yuan dan Yue Lingxuang. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Yao Qingtan. Usia, 19 tahun. Tinggi, 170 cm. Berat, 48 kg. Nilai wajah, 9,8 poin. Tingkat kesukaan gadis itu terhadap pembawa acara, 99 poin. Ding! Pengikatan berhasil. Ikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan kesepakatan menjadi anjing penjilat tuan rumah. Serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas penjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 300 poin. Keterampilan bonus. Penguasaan ramuan farmakologi, akupuntur 9 naga, farmasi, berkebun, senjata tersembunyi jarum terbang, bimbingan potensi genetik spesies kosmik fragmen. Dasar pembohong, gadis hitam ini sebenarnya ikan besar. Chen Yuan terkejut. Bab 904. Sial. Poin kesukaan negatif 99, gadis ini tidak ingin membunuhku. Poin kesukaan negatif 99, yang dianggap sebagai rekor baru. Chen Yuan memperkirakannya dengan ujung kakinya, gadis berkulit hitam di depannya pasti ingin membunuhnya. Mungkinkah ada racun di dalam teh? Chen Yuan meletakkan cangkir tehnya dengan tenang. Kenapa teh puer? Tidakkah kau tahu bahwa aku biasanya hanya minum teh dahongpao? Dan hanya teh dahongpao dari pohon induk di Gunung Wuyi yang ingin kucicipi. Aku tidak minum teh jenis ini. Bos, ini, aku. Wajah Yao Qingtan memerah. Sedikit kewalahan. Awalnya, teh itu beracun, dan aku merasa sedikit gugup di dalam hatiku. Bagaimanapun juga, aku bersalah karena menjadi pencuri. Siapa sangka Chen Yuan masih tidak minum, apa yang harus dia lakukan? Dahongpao, pohon induk Gunung Wuyi. Kau begitu pilih-pilih. Di mana aku bisa menemukan pohon induk Dahongpao untukmu? Baiklah, kau bisa turun dulu, tidak perlu menyajikan teh. Chen Yuan melambaikan tangannya. Dia sudah tahu siapa gadis di depannya. Malam itu, kelompok Bei Chen yang terdiri dari 3 orang bertempur sengit melawan 500 tentara khusus, dan Raja Tabib Bei Chen tewas seketika. Kemarin, Xuantian Yaozu terluka parah akibat tendangannya, dan hanya wanita terakhir yang tersisa, yang lemah dan menghilang. Ternyata dia juga menyelinap ke dalam istana, jelas menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sistem juga memberinya skor tinggi 9,8. Penampilan dengan skor 9,8 jelas berada di level negara dan kota. Sepertinya dia menyamar dan sengaja membuat dirinya terlihat jelek. Sistem memberikan 300 poin penguatan serangan balik. Ini adalah hadiah tertinggi yang pernah ada. Mungkinkah itu, fragmen teknik penyaluran? Mungkinkah ini semacam keterampilan? Chen Yuan sangat tertarik dengan ini. Orang-orang dari lembah Raja Obat sangat kuat, jelas jauh lebih kuat daripada manusia biasa, dan mereka tidak memiliki sistem tertentu, mengapa kebugaran fisik mereka bisa mencapai level ini? Pasti ada metode latihan khusus yang dapat mengembangkan potensi tubuh manusia dengan lebih baik dan lebih cepat. Sisa teknik panduan ini tampaknya adalah rahasianya. Setelah Yao Qingtan pergi, Yue Lingxuang melirik cangkir teh dengan tenang. Bos, lain kali saya akan membelikan Anda beberapa dahongpao pohon induk spesial, teh puer ini. Jangan minum teh, kamu juga jangan. Mengerti, ada yang salah dengan teh ini. Mungkinkah pelayan tadi seorang pembunuh? Mengapa bos tidak membongkarnya? Aku punya pertimbangan sendiri, jangan khawatirkan masalah ini untuk saat ini, aku masih membutuhkan orang itu. Begitu kata-kata itu keluar, Yue Lingxuang langsung mengerti. Mungkinkah bos sedang merencanakan sesuatu lagi? Ada Ni Wenxiuzi di depan, dan sekarang ada Yao Qingtan. Mengapa begitu banyak orang ingin membunuh bos? Tapi bos jelas tahu bahwa orang-orang ini adalah pembunuh, jadi dia masih menjaga harga dirinya.
Mungkinkah King Tan si obat itu memiliki nilai guna? Bos ingin menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Saat ini, Chen Yuan mengeluarkan walkie-talkie dan memberitahu pengurus rumah tangga Emi, bantu aku menyiapkan mobil, aku akan pergi berbelanja hari ini. Baik, bos, akan saya atur sekarang. Kali ini kamu tidak perlu ikut sendiri, biarkan Yao King Tan ikut denganku. Baiklah, bos. Setelah meletakkan walkie-talkie, Emi merasa bingung. Nama Yao King Tan asing baginya. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon. Direktur Wang, apakah ada karyawan bernama Yao King Tan di departemen Anda? Ya, Emi Butler. Dia adalah pelayan istana baru kami. Dia baru saja melewati masa pelatihan etiket untuk rekrutan baru. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Mungkinkah, apakah dia melakukan kesalahan? Apakah Anda meminta Emi Butler untuk bertanya langsung kepadanya, bukan? Begitu. Bos besar telah memerintahkan Anda untuk segera pergi berbelanja. Panggil Yao King Tan untuk menemani Anda. Cepat dan minta dia untuk bersiap. Apa? Direktur Wang terkejut. Yao King Tan baru resmi bekerja hari ini, dan dia sudah mendapatkan simpati bos besar. Mungkinkah, bos menyukai orang dengan kulit berwarna gandum? Ini benar-benar seperti mengubah ayam rumput menjadi burung phoenix. Pembantu rumah tangga Emi dan bos besar sendiri yang memesannya. Sepertinya gadis kecil berkulit hitam ini sebentar lagi akan dipromosikan dan gajinya akan naik. Mungkin posisinya akan lebih tinggi dari posisiku di masa depan, tapi dia harus menjilatnya. Yao King Tan kembali ke ruang istirahat staf, dan untuk sesaat, Direktur Wang dan para pelayan lainnya di rumah besar itu langsung menunjukkan keramahan dan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya kepadanya. Saudari King Tan, jangan lupakan aku ketika kau sukses di masa depan. King Tan, aku punya satu set produk perawatan kulit yang baru saja kubeli, kamu mau? King Tan, cepat bersiap-siap, cepat berdandan, dan segera ganti baju dengan yang cantik. Apa yang kau lakukan? Yao King Tan terkejut, mengapa karyawan senior tiba-tiba begitu ramah? Bukankah dulu kau juga memerintah karyawan baru? Bos besar akan pergi berbelanja nanti, dan aku ingin kau menemaniku, cepat bersiap-siap. Apa? Mendengar panggilan Chen Yuan, Yao King Tan langsung panik. Apakah Chen Yuan tahu? Bagaimana mungkin ini baik? Apakah aku harus segera kabur? Dia memaksa dirinya untuk tenang. Jika Chen Yuan benar-benar tahu, dia seharusnya sudah ditangkap sekarang, mengapa repot-repot membiarkannya pergi berbelanja dengannya? Tapi jika kau tidak tahu, mengapa kau menunjukku? Mungkinkah? Cepat. Rolls-Royce Phantom sudah siap dan melaju ke depan gedung utama rumah besar itu. Yao King Tan berdiri di samping Rolls-Royce atas perintah Direktur Wang. Ia mempertahankan senyum sopan di sudut mulutnya, memperlihatkan 8 gigi putihnya. Setelah beberapa saat, Chen Yuan keluar. Di bawah pengawasan ketat semua karyawan, dia melangkah ke barisan belakang Rolls-Royce. Masuk ke mobil, kau, duduk di barisan belakang. Chen Yuan menunjuk Yao King Tan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Kursi belakang, tapi hanya bos atau teman bos yang boleh duduk. Dia seorang pelayan, dan bos benar-benar membiarkannya duduk di barisan belakang. Apakah ada maksud tersembunyi di balik ini? Yao King Tan tidak banyak tahu tentang hal-hal ini, dan menurut instruksi Chen Yuan, dia segera masuk ke mobil. Setelah beberapa saat, Rolls-Royce Phantom mewah itu melaju keluar dari rumah besar itu. Tapi Yao King Tan tidak menyadari bahwa ketika dia masuk ke mobil Chen Yuan, seorang lelaki tua dengan sapu sedang membersihkan sampah di sudut, menatap segala sesuatu di depannya dengan mata merah padam. King Tan benar-benar masuk ke mobil anak Chen Yuan, kali ini benar-benar berbahaya. Chen Yuan sudah tua dan licik, sangat berbahaya, bahkan dewa pun menderita kerugian besar di tangannya secara tidak sengaja, bagaimana mungkin tipu daya King Tan bisa menjadi lawannya. Dia pasti tahu bahwa aku tidak akan pergi begitu saja, jadi dia sengaja menangkap King Tan dan memaksa dewa ini untuk tunduk. Bocah tak tahu malu, dia benar-benar menggunakan cara murahan seperti itu. Begitu dewa ini ingin menyelamatkan orang, bergegas keluar sama saja dengan bunuh diri. Ah! Pengkhianat, jika kau berani menyakiti King Tan, aku akan membunuh kalian semua. Bab 905. Xuantian Yaozu menggertakkan giginya. Namun, tidak ada jalan lain. Setelah beberapa saat, Rolls-Royce berhenti di depan toko utama ponsel Pangu. Baru-baru ini, ponsel Pangu akan segera meluncurkan generasi baru ponsel Pangu 7. Ponsel ini benar-benar ponsel pintar kelas atas yang lengkap. Baik itu chip, layar, baterai, kamera, tekstur, desain, dan kesan teknologi, semuanya melampaui ponsel Apple di hampir semua aspek. Terutama sistem cerdasnya, yang sangat canggih dan dapat mengontrol perangkat lunak apapun dengan suara. Kinerja luar biasa cepat. Artinya, harganya mungkin 2 kali lipat lebih tinggi dari Pangu nomor 12.000, dan harga ponselnya hampir yuan. Belum resmi dirilis, hanya Duntian New City yang memilikinya.
Yan selalu berdatangan ke jalan komersial Duntian, menyebabkan keributan seketika. Itu Tuan Yan, itu benar-benar Tuan Yan, ya Tuhan. Tuan Yan hebat, aku mencintaimu Tuan Yan. Tuan Yan besar dan tampan, ah. Beberapa gadis yang lewat hampir berteriak. Dalam situasi ini, Yao Qingtan terkejut. Semua orang mengenal Chen Yuan, dan pria ini begitu dicintai orang-orang. Paman Bei Chen berkata, bukankah Chen Yuan itu penjahat yang kejam, hina, tak tahu malu, tidak baik hati, dan tidak bermoral yang mencari keuntungan dan pujian dari orang banyak, dan dikucilkan oleh dunia. Mengapa situasi ini berbeda dari apa yang dikatakan Paman Bei Chen? Dia begitu populer. Keraguan muncul di hati Yao Qingtan. Tetapi dengan cepat ia membuang pikiran itu. Dia hanya seorang munafik yang berpura-pura. Orang-orang ini pasti telah tertipu oleh si munafik. Mereka sama sekali tidak tahu wajah aslinya. Mereka benar-benar orang awam yang bodoh. Yao Qingtan merasa dunia ini bodoh, dan pada saat yang sama melihat pemandangan yang ramai dan sibuk di jalan, merasa sangat baru. Ini adalah pertama kalinya dia berbelanja dalam hidupnya. Tanpa alasan yang jelas, ia merasa sedikit bersemangat, sepertinya pintu menuju dunia baru telah terbuka untuknya. Bawakan saya beberapa ponsel Pamuno terbaru. Chen Yuan masuk ke toko ponsel utama dan langsung berbicara. Baik, Tuan Smoke. Petugas toko ponsel segera mengeluarkan selusin ponsel Pamuno. Chen Yuan membuka salah satu kotak ponsel, membuka kunci dan menyalakan ponsel, lalu menyesuaikannya beberapa kali dengan santai. Saya mencoba fungsi kamera, fungsi kecantikan, dan aplikasi Liu, aplikasi kuil perang, Big Chat TV, dan Mengmeng Shopping. Ini semua adalah perangkat lunak yang disertakan dengan ponsel Pamu 7. Layarnya sangat halus saat digeser, dan memiliki fungsi yang lengkap. Sangat nyaman untuk menonton video, menonton acara TV, memesan makanan, dan berkomunikasi melalui ponsel. Fungsi yang paling menakjubkan adalah kontrol sistem cerdas. Ponsel ini dapat dikontrol dengan suara. Bahkan seorang kakek yang belum pernah belajar mengetik atau pinyin pun dapat menggunakan percakapan suara untuk secara otomatis menghasilkan teks dan mengobrol dengan cepat. Anda juga dapat membiarkan kakek tersebut menjadi jagoan keyboard di internet dan merasakan sensasi berselancar yang menyegarkan. Dapat dikatakan bahwa ambang batas pengoperasian ponsel Pamu 7 sangat rendah, dan bahkan lebih mudah dioperasikan daripada ponsel biasa bagi para lansia. Seperti Yao Qingtan, yang belum pernah bermain dengan ponsel pintar, telah tinggal di lembah Raja Obat, dan bahkan Bei Chen Yaowang mengeluarkan Nokia antik lama, yang sangat baru. Aku langsung tertarik dengan fungsi-fungsi ponsel Pamu nomor 7. Apakah ini alat yang digunakan Paman Bei Chen Senior untuk mengirimkan suara melintasi ribuan mil? Tampaknya bahkan lebih canggih daripada ponsel Nokia milik Paman Bei Chen Senior. Aku menemukan bahwa orang biasa ini tampaknya memiliki ponsel yang sangat canggih, sungguh luar biasa. Jika aku juga bisa memiliki ponsel sebagus ini dengan begitu banyak fungsi, akan jauh lebih mudah untuk menghubungi guru di masa depan. Patriark pengobatan Suantian hidup menyendiri selama ratusan tahun dan tidak pernah turun gunung. Yao Qingtan telah tinggal di lembah Yaowang selama 19 tahun dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Setelah Bei Chen Yaowang meninggal, mereka berdua seperti orang yang kembali dari zaman kuno, dan mereka bahkan tidak tahu cara menggunakan ponsel mereka. Perkembangan zaman terlalu cepat. Dalam 100 tahun zaman modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hampir mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Cara orang berkomunikasi telah berubah. Semua orang dapat mengobrol online, dan transmisi informasi sangat mudah. Dan ketika Yao Qingtan menghubungi Patriark Suantian, dia masih ingin meninggalkan surat. Ini menyebabkan komunikasi mereka buruk. Jika Anda memiliki ponsel, Anda tidak akan kehilangannya di masa depan. Apakah Anda suka ponsel ini? Tanya Chen Yuan dengan santai. Pak Bos, apakah Anda bertanya kepada saya? Jawab Yao Qingtan terbata-bata. Tentu saja aku bertanya padamu, kalau tidak, siapa lagi yang bisa kutanya? Hai, suka. Baiklah, kalau kau suka, aku akan memberimu ponsel ini. Apa? Yao Qingtan terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka Chen Yuan akan memberinya ponsel berharga. Kudengar harganya cukup mahal. Mungkinkah pengkhianat Chen Yuan ingin membeli hati orang dengan bujukan manis? Aku tidak akan pernah ragu. Tapi, aku sangat menyukainya. Yao Qingtan ragu sejenak, tetapi tetap menolak. Maaf bos, saya tidak bisa mengambil barang ini. Ambil saja, kalau kau mau memegangnya, silakan. Ini hadiah dari kantor untuk karyawan. Bungkus semua puluhan ponsel ini dan masukkan ke dalam mobil. Chen Yuan berbicara dengan nada tegas. Sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi dan tidak ada ruang untuk penolakan. Penampilan presiden yang otoriter ini penuh dengan pesona. Di mata seorang gadis, presiden yang otoriter tidak merujuk pada pria yang otoriter, juga bukan merujuk pada pria kaya, tetapi pria yang kaya dan dapat memaksanya membeli sesuatu ketika gadis itu menolak untuk membelinya. Itulah presiden yang otoriter. Jadi, jika Anda bersikap arogan,
Anda harus melihat apa itu. Yao Qingtan terpaksa menerimanya. Setelah mendapatkan telepon itu, meskipun dipaksa, dia merasa menyukainya. Benar saja, tidak ada yang bisa lolos dari hukum kecantikan sejati. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 98 poin. Membeli ponsel. Tanpa alasan yang jelas, tingkat kesukaannya mulai meningkat. Meskipun hanya meningkat sedikit, dia masih memiliki kebencian yang mendalam terhadap Chen Yuan, dan dia tidak sabar untuk segera menyingkirkannya. Mungkin dia sendiri bahkan tidak menyadarinya, tetapi sistem menyadarinya. Ada permainan. Setelah beberapa saat, Chen Yuan membawa Yao Qingtan ke toko pakaian mewah. Wow, pakaian di sini benar-benar indah. Ada begitu banyak pakaian, aku belum pernah melihat begitu banyak pakaian indah. Ada sedikit kebingungan di mata Yao Qingtan. Chen Yuan membawanya ke toko Channel. Siapa itu? Bantu aku mencoba pakaiannya. Postur tubuhmu hampir sama dengan Ye Han. Aku ingin menyiapkan hadiah untuk Nona Ye Jia. Kamu harus mencobanya dulu untuk melihat apakah ukurannya pas. Oh, bos yang baik. Ternyata, karena alasan inilah Chen Yuan memintanya untuk pergi berbelanja bersamanya dengan menyebut namanya. Chen Yuan secara acak memilih 7 atau 8 potong pakaian dan melemparkannya ke Yao Qingtan. Ini, dan ini, kamu bisa mencobanya dan menunjukkannya padaku. Bab 906. Meskipun aku tidak membelinya untuk diriku sendiri, kecintaan alami wanita terhadap pakaian indah memang sulit ditolak. Saat Yao Qingtan berganti pakaian menjadi Channel, aura bakperi langsung memukau semua orang di tempat. Cantik sekali, bentuk tubuh Nona sangat bagus, seperti rak pakaian berjalan, gaun ini terasa seperti dibuat khusus untuk Nona. Ya, memang cantik sekali, seperti peri. Dua pegawai toko pakaian saling memuji. Bos, bagaimana menurut Anda? Biasa saja, coba yang lain. Chen Yuan duduk di sofa sambil bermain ponsel, dan menyuruh Yao Qingtan berganti pakaian selama 1 jam. Dia merasa meskipun tidak semua pakaian itu bagus, setidaknya sebagian besar bagus. Tapi Chen Yuan tidak menyukai apapun. Betapa pilih-pilihnya. Lupakan saja, jangan dilihat, pakaian ini terlalu jelek. Bungkus ini, dan ini, semuanya. Bos, bukankah menurut Anda ini jelek? Mengapa harus dibungkus? Yao Qingtan tak kuasa bertanya. Meskipun jelek dan tidak sesuai dengan temperamen Nona Ye, tapi aku yang membelinya, dan itu masih bisa diterima sebagai pakaian kerja untuk para pelayan di rumah besar ini. Mulai sekarang, aku akan memilih perusahaan ini untuk pakaian kerja rumah besar Chen. Siapa itu? Aku ingin memesan set pakaian ini. Pergi dan laporkan ke manajermu. Kata Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung terpaku. Kata-kata ini membuat para pegawai dan pelanggan lain di toko merek Channel itu terkejut. Ini, Tuan, setelan yang Anda pilih adalah model baru yang baru saja diluncurkan oleh Channel. Beberapa potong harganya lebih dari 18 yuan, apakah Anda yakin ingin memesan 28 set? Lebih dari 10.000 potong pakaian, kebanyakan orang tidak berani menyentuhnya. Anda benar-benar ingin memesan set untuk karyawan Anda. Kakak, apakah Anda ingin bercanda? Tentu saja aku yakin. Apakah kau pikir aku akan bercanda denganmu seperti ini? Chen Yuan dengan santai melepas topeng di wajahnya. Sejenak, semua orang terkejut. Terbaring di rumput, itu Tuan Yan. Pantas saja, tidak heran, saya bertanya siapa yang begitu kaya, berani membeli model terbaru edisi terbatas Channel sebagai pakaian kerja untuk karyawan. Ternyata Tuan Yan memang orang besar, bahkan jika satu set pakaian harganya 500 set saja sudah 10 juta, uang yang Tuan Yan hasilkan setiap hari, lebih dari 100 juta. Kau bercanda, seluruh kota baru Duntian dimiliki orang lain. Dulu harganya 1.000 miliar dan mencakup lebih dari 100 juta hektar lahan. Sekarang kota baru Duntian hampir naik menjadi 500 miliar yuan. Diperkirakan secara konservatif bahwa seluruh kota baru Duntian akan dijual. Jika kau kehilangannya, kau bisa menjualnya setidaknya seharga 10 triliun yuan. Dalam waktu kurang dari setahun, nilainya telah berlipat ganda 100 kali lipat, dan kau bisa mendapatkan rata-rata miliar yuan sehari. Persetan denganmu. Benarkah atau tidak, Presiden Yan benar-benar menghasilkan 500 miliar sehari? Menurut momentum perkembangan Feidun Capital saat ini, memang demikian adanya. Nilai pasar Feidun Capital telah melampaui 60 triliun yuan, dan harga perumahan di kota baru Duntian baru-baru ini meroket satu demi satu. Jumlah penduduk di kota film dan televisi telah meningkat pesat, dan populasinya sangat menarik. Populasi kota baru Duntian telah melampaui 500 juta jiwa. Kota ini memiliki grup farmasi besar, grup teknologi besar, rumah sakit papan atas, sekolah, pariwisata, hiburan, dan perusahaan-perusahaan utama lainnya, yang akan terus menarik populasi. Di masa depan, kota baru Duntian mungkin akan mengumpulkan populasi lebih dari juta. Orang-orang membicarakannya.
Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, manajer channel berlari menghampiri. Sungguh menyanjung. Chen Yuan langsung memesan dan membayar uang muka sebesar 3.000 juta. Sialan, aku telah berjuang selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku mampu membeli channel, dan aku tidak sebaik pelayan di rumah Tuan Yan. Aku tidak ingin menjadi bintang lagi. Aku ingin bekerja sebagai pelayan di rumah Chen. Aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan ini. Di bawah tatapan iri semua orang, Yao Qingtan mengikuti Chen Yuan keluar dari toko channel. Kenapa aku merasa sedikit lebih baik saat melihat tatapan iri dan cemburu orang lain? Apa yang terjadi? Yao Qingtan terksenjing. Jelas Chen Yuan, si pengkhianat, memaksanya selama 1 jam, membuatnya mencoba berbagai pakaian, dan memanipulasinya. Tapi alih-alih merasa tidak nyaman melakukan ini, dia merasa sangat santai dan bahagia, bahkan merasa seperti sedang berpura-pura. Luar biasa, dan begitu banyak pakaian indah, apakah dia benar-benar akan memberikannya semua padaku? Yao Qingtan. Tingkat kesukaan +1 Yao Qingtan. Tingkat kesukaan +1 Yao Qingtan. Tingkat kesukaan +1 tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Jangan berpikir bahwa menggunakan barang-barang mewah ini hanya untuk menggoyahkan tekadku. Orang-orang di lembah Yaowang tidak akan mudah dibeli dengan bujukan manis. Sekalipun kau memberikan seluruh rumah besar itu kepadaku, hatiku yang penuh dendam tak akan pernah melemah. Yao Qingtan menggelengkan kepalanya, dengan paksa mengusir jejak pikiran yang mengganggu di benaknya. Menguatkan hatiku sekali lagi. Selesai berbelanja pakaian, Chen Yuan membawanya membeli sepatu, tas, kosmetik, perhiasan, menonton film, makan besar, semuanya dalam 1 kali operasi. Mengurus Qingtan secara menyeluruh membuka pintu ke dunia baru. Mungkinkah menikmati menjadi wanita seperti ini? Tidak perlu berlatih, tidak perlu mengumpulkan ramuan, tidak perlu membawa air, tidak perlu bekerja, sepanjang hari, tidak ada yang perlu dilakukan, hanya makan, berbelanja, dan bermain dari pagi hingga malam. Setiap kali Chen Yuan membawanya melakukan sesuatu, tingkat kesukaan Yao Qingtan meningkat sedikit. Tidak banyak, tetapi sangat stabil. Semuanya baru baginya. Hanya dalam 1 hari, tingkat kesukaan Yao Qingtan naik dari -99 poin menjadi -60 poin. Semua ini, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak lagi begitu membenci Chen Yuan. Hari ini aku hampir membiarkan pengkhianat Chen Yuan menggoyahkan tekadku. Apa kau pikir kau bisa membuatku melupakan kebencianku padamu dengan membelikanku begitu banyak barang? Ini tidak mungkin. Jangan berpikir aku baru pertama kali turun gunung. Sangat mudah untuk menipu. Bagaimana aku bisa melupakan permusuhan berdarah yang mendalam antara kakak senior Xi Yun dan paman senior Bei Chen? Xuantian Yaozu merasa sangat cemas sepanjang hari ini. Dia menunggu hingga pukul 12 malam. Sebuah Rolls-Royce Phantom akhirnya masuk ke villa istana. Melihat Yao Qingtan dan Chen Yuan turun dari mobil, dia menghela napas lega. Untungnya, Qingtan baik-baik saja, kalau tidak dewa akan membasuh istana dengan darah hari ini. Karena Chen Yuan sudah kembali, dewa tidak boleh mudah diungkap, dan harus segera menemui Qingtan, dan membawanya pergi dari istana Chen. Kekuatan pencuri kecil Chen Yuan mungkin tidak kalah dengan orang tua itu. Dengan kemampuan wawasan seorang ahli tingkat 4, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat penyamaran boneka tingkat 2? Selain itu, Qingtan masih muda dan tidak berpengalaman. Penyamarannya, sangat mungkin Chen Yuan telah mengetahuinya. Mungkin alasan Chen Yuan tidak membunuhnya adalah untuk memasang umpan panjang untuk menangkap ikan besar, memaksa dewa untuk muncul, dan kemudian menangkap mereka semua sekaligus. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menghubungi Qingtan tanpa diketahui oleh pencuri Chen Yuan? Bab 907. Malam itu, Yao Qingtan tinggal di kamar tidur gedung utama dan bertanggung jawab untuk melayani Chen Yuan secara pribadi. Baginya, ini sama saja dengan kesempatan impian. Hanya dengan melayani Chen Yuan secara pribadi dia bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Xuantian Yaozu mengerutkan kening. Qingtan telah pindah ke gedung utama. Mungkin akan lebih sulit bagi orang tua itu untuk menyampaikan berita kepadanya. Mustahil juga bagiku untuk membawa Qingtan pergi di bawah hidung Chen Yuan. Malam ini, aku hanya bisa diam dan menunggu waktu yang tepat. Jika aku tahu ini, aku seharusnya membeli ponsel lebih awal dan mempelajari 26 huruf pinyin. Di masyarakat modern, bahkan siswa sekolah dasar pun tahu cara mengetik. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak tahu huruf pinyin. Aku benar-benar tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Xuantian Yaozu menggelengkan kepalanya. Dia pikir Chen Yuan akan mudah dihadapi, dia bisa membunuhnya dengan 1 tamparan, dan kemudian dia bisa membawa Qingtan kembali ke lembah Yaowang. Siapa sangka bisa ada begitu banyak perubahan. Seharusnya aku tahu lebih awal untuk membeli ponsel. Tak heran di masyarakat ini, semua orang tidak bisa hidup tanpa ponsel. Ternyata memiliki ponsel memang sangat praktis. Saat itu, setelah pindah ke gedung utama,
setelah mandi, melihat diriku di cermin, sepertinya aku jauh lebih putih daripada siang hari. Bagaimana bisa begitu? Efek krim wajah hitam hanya bertahan setengah bulan, dan sekarang sudah mulai pudar. Aku tidak bisa memakainya lagi dalam waktu singkat, kalau tidak akan merusak kulit. Aku harus segera melakukannya, entah kemana leluhurku pergi. King Tan menghadapi dunia aneh ini sendirian. Dia benar-benar kesepian dan tak berdaya. Aku sangat ingin ada seseorang untuk diandalkan. Setelah mandi, Yao King Tan meringkuk di pojok sendirian, air mata jernih mengalir tanpa sadar dari matanya. Saat ini, dia seperti kelinci putih kecil yang gemetar. Tidak ada teman atau kerabat di sekitarnya, hanya dia sendiri, dan dia harus menghadapi semuanya. Pukul 2 pagi. Yao King Tan masih belum tertidur. Dia mengambil ponsel pintar Pamuno, dan mulai menonton video ikan mas. Video-video itu semuanya merupakan rekomendasi data besar. Yao King Tan dengan santai menggeser layar beberapa kali, dan tiba-tiba, sebuah video muncul. Di adegan pertama video tersebut, lokasinya berada di kafetaria Hotel Regal di Shanghai. Seorang pria dengan mosaik di wajahnya tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh, tepat di tengah dahi lawan. Aksinya sangat keren. Jarum terbang 9 naga. Teknik senjata tersembunyi unik Yao Wanggu. Mungkinkah orang di gambar ini adalah Kakak Siyun? Pasti Kakak Siyun, mungkinkah kakak belum mati? Yao King Tan menatap layar dan terus membaca. Tak lama kemudian, satu pembunuh berhasil dilumpuhkan, dan sekelompok pembunuh langsung muncul. Orang-orang ini menembak membabi buta dengan AK. Daya tembaknya begitu dahsyat sehingga Siyun dikalahkan dan melompat dari jendela. Armor ulat sutra surgawi kebal terhadap pedang dan senjata api. Ini pasti Kakak Siyun. Para pembunuh ini mirip dengan para pembunuh yang kita temui di rumah Chen hari itu. Mereka mungkin kelompok orang yang sama. Orang-orang ini semua bawahan pencuri anjing Chen Yuan. Pengkhianat ini, menjijikkan. Ada kebencian di mata Yao King Tan. Begitu layar berubah, Siyun menerobos jendela dan melarikan diri, diburu oleh sekelompok pembunuh. Akhirnya, terdengar suara ledakan keras, dan sosok dalam gambar itu hancur berkeping-keping di sungai Huangpu, tanpa menyisakan tulang. Melihat ini, air mata kebencian mengalir dari mata Yao King Tan. Kakak Siyun, kematianmu terlalu tragis. Aku pasti akan membunuh pencuri anjing Chen Yuan dengan tanganku sendiri, dan menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada tahta spiritualmu. Yao King Tan sudah terisak-isak. Ini adalah kakak Siyun yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Mereka berdua bisa disebut kekasih masa kecil. Jika tidak ada kecelakaan, Siyun bersedia tinggal di lembah Yaowang seumur hidupnya. Mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan, dan Yao King Tan selalu mencintai Siyun di dalam hatinya. Karena selain Siyun, lembah Yaowang tidak memiliki pemuda lain untuk dipilihnya. Tapi sekarang, mereka berdua terpisah selamanya. Yao King Tan sangat sedih. Segera, dia menggeser ke video kedua. Video kedua ini juga merupakan layar pengawasan. Adegan dalam gambar sangat familiar, yaitu di dalam rumah besar Chen. Di malam hari, rumah besar mewah yang terang benderang itu tampak anehnya kosong. 3 orang tua dengan bentuk aneh mendobrak gerbang rumah besar dan memaksa masuk ke dalam rumah besar tersebut. Setelah beberapa saat, mereka dikepung oleh pasukan khusus. Kekuatan tembakan lawan cukup dahsyat. Setelah pertempuran besar, kedua belah pihak menderita kerugian. Pada akhirnya, Bei Chen Yaowang jatuh di tempat. Xuantian Yaozu membawanya pergi dari kediaman Chen dengan mengorbankan dirinya sendiri dan menyebabkan luka serius. Semua hal ini dialami sendiri oleh Yao King Tan, jadi dia tentu saja sangat terkesan. Dia pikir adegan itu berakhir di sini. Tapi ternyata tidak. Setelah Xuantian Yaozu membawanya melarikan diri dari rumah besar itu, Dongxuan Yaozu yang misterius, menurut guru Bei Chen, akhirnya muncul. Kedua pihak memulai pertempuran besar lagi. Pada akhirnya, Dongxuan Yaozu melenyapkan semua pembunuh dengan momentum yang menghancurkan. Penghancuran kelompok secara total dalam satu serangan. Yao King Tan terstunet oleh pemandangan ini di tempat. Dia sedikit kehilangan akal sehatnya. Apa yang terjadi? Dongxuan Yaozu, mengapa kau membunuh orang-orangmu sendiri? Bukankah mereka berada dalam kelompok yang sama? Mungkinkah orang-orang ini bukanlah pembunuh yang diatur Chen Yuan untuk menyergap kita, tetapi mereka juga datang untuk membunuh Chen Yuan? Yao King Tan merasa bahwa semua orang bodoh. Tiba-tiba sebuah dugaan mengerikan muncul di benaknya. Dari video pertama dan kedua, terlihat bahwa baik kakak senior Siyun maupun trio Yao Wanggu mereka, semuanya disergap oleh para pembunuh ini. Tapi masalahnya adalah tidak ada bukti langsung bahwa orang-orang ini ditunjuk oleh Chen Yuan. Bagaimana jika mereka juga datang untuk membunuh Chen Yuan dan kebetulan melihat kita di rumah besar, sehingga mereka secara tidak sadar berpikir bahwa kita milik Chen Yuan, lalu mereka melancarkan serangan sengit terhadap kita? Apakah ini tipu daya besar? Jika dari awal sampai akhir, Chen Yuan tidak mengirim siapapun untuk membunuh kakak senior Siyun, dan kematian paman senior Bei Chen tidak ada hubungannya dengan Chen Yuan,
lalu jika kita membalas dendam kepada Chen Yuan, apakah kita mencari orang yang salah? Yao Qingtan astonished. Selain tidak tahu apa-apa, dia masih tidak tahu apa-apa. Jika masalah ini benar-benar seperti ini, lembar raja obat mereka mungkin akan menjadi bahan lelucon dari awal sampai akhir. 3 generasi, semuanya adalah pencela. Hanya ingin menangis tanpa air mata. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Kakak Siyun dan Paman Beichen harus membalas dendam, tetapi, Go juga tidak boleh berbuat salah pada orang baik. Yao Qingtan mulai mencari berbagai bukti rinci di internet, dan semakin banyak ia mencari, semakin ia merasa telah berbuat salah pada orang baik. Faktanya, bukti video ini sebenarnya tidak ditemukan di internet. Video yang ditemukan Yao Qingtan hanya tersedia untuknya. Hal itu secara khusus didorong kepadanya melalui penyaringan data besar yang cerdas. Bab 908. Seiring Yao Qingtan membuat semakin banyak video, pemahamannya tentang Chen Yuan semakin dalam. Yao Qingtan sangat terkejut menemukan bahwa hampir setiap 10 video yang ditontonnya, ada satu video tentang legenda Tuan Yan. Gambar Chen Yuan bermain piano begitu elegan dan tampan, dengan pembawaan yang ramah. Gambarnya bermain biola lagi-lagi seperti gunung tinggi yang menjulang, dan pohon giok yang menghadapi angin. Cara dia bermain Go, dia satu-satunya yang menghormati saya dan terlihat mengesankan. Penampilannya saat syuting, kemampuan aktingnya meledak, mengejutkan penonton. Dia serius dan bertanggung jawab atas segalanya, dan dia hampir mencapai puncak bakat apapun. Benar-benar berbakat dan ramah. Pada saat yang sama, dia juga seorang filantropis. Meskipun dia telah menghasilkan cukup uang, dia juga tidak linsi usaha untuk memberi kembali kepada masyarakat. Seseorang pernah mengatakan bahwa Yan Zong menyumbangkan 100 miliar hanya untuk pamer. Namun, sebenarnya, sumbangan Chen Yuan ke Yayasan Amal Sai tidak kurang dari 3.000 miliar. Ia tidak hanya berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan fasilitas medis, tetapi juga membuat biaya berobat lebih murah bagi masyarakat umum. Pada saat yang sama, ia juga memberikan donasi kepada industri pendidikan. Seluruh kota baru Duntian, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas, benar-benar telah mewujudkan pendidikan gratis, termasuk biaya tambahan, biaya buku, biaya kuliah, dan biaya-biaya lainnya. Di masa depan, sangat mungkin hal ini akan menyebar ke seluruh provinsi, bahkan seluruh negeri. Dimanapun terjadi bencana, Feidun Capital juga menjadi yang pertama menyumbangkan uang dan material, dan setiap donasi setidaknya 1 miliar atau lebih. Feidun Capital juga membawa banyak pekerja konstruksi alih daya di bawah naungannya dan menjadi anggota perusahaan yang didirikan secara resmi, membelikan 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan untuk mereka. Melaksanakan banyak tanggung jawab sosial dan menyelesaikan masalah pengangguran bagi 30 orang. Ini dapat digambarkan sebagai pengusaha yang benar-benar berhati nurani. Ini hanyalah sebagian kecil dari perusahaan Feidun Capital. Jika Anda menghitung Big Chat TV, Mengmeng Shopping, Liu Technology Company, Seoul Pharmaceutical Group, Ruoyuan Pharmaceutical Group, Sai Technology, Suanyin Film and Television Company, Superstar Group, War God Temple Studio, dan perusahaan lainnya, maka tembakau setidaknya telah menyelesaikan masalah lapangan kerja bagi 60 orang. Selain itu, ribuan perusahaan, besar dan kecil, telah bekerja sama dengan perusahaan milik Chen Yuan. Jika semua ini digabungkan, jika Chen Yuan gugur, mungkin akan ada jutaan orang yang menganggur. Dengan usahanya sendiri, ia bisa menyelesaikan masalah pekerjaan jutaan orang. Tanggung jawab sosialnya sungguh luar biasa. Setelah menonton video demi video, hati Yao Qingtan sudah sangat terkejut. Pahlawan hebat ini untuk negara dan rakyat. Ini selalu menjadi cita-cita dan ambisi kakak Siyun, tetapi sayang sekali kakak tidak mampu mencapainya, tetapi Chen Yuan berhasil, dan itu lebih baik dari yang dibayangkan. Jika aku benar-benar membunuh Chen Yuan, mungkin karena perilakuku yang bahagia dan penuh permusuhan, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan mereka. Mereka juga memiliki keluarga, orang tua, istri, dan anak-anak. Tanah Huaxia baru saja mengalami beberapa kali bencana, sekarang sulit untuk mencari pekerjaan, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan mereka, konsekuensi seriusnya akan menjadi bencana lain. Setelah menonton video-video ini, Yao Qingtan sudah mengambil keputusan. Chen Yuan tidak boleh dibunuh. Tidak hanya dia tidak boleh membunuh, tetapi dia juga harus mencegah tuannya membunuh Chen Yuan. Jika tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Masalah ini awalnya adalah kesalahpahaman. Jika Chen Yuan terbunuh karena kesalahpahaman itu, dan lebih banyak orang tak bersalah terlibat, bukankah mereka akan membahayakan orang-orang yang setia dan baik? Pada saat yang sama, Yao Qingtan mengagumi tindakan Chen Yuan dari lubuk hatinya. Yao Qingtan. Kesukaan plus 30. Yao Qingtan. Kesukaan plus 30. Yao Qingtan. Kesukaan plus 30. Kesukaan saat ini, 30 poin. Malam ini, 3 notifikasi sistem berbunyi di benak Chen Yuan, dan setiap kali meningkatkan kesukaannya sebesar 30 poin, total 3 kali.
Setelah 1 malam, kesukaannya telah berubah dari negatif menjadi positif 30. Gadis ini tidak akan menonton video sepanjang malam, kan? Benar saja, menonton video pendek itu adiktif, dan Anda tidak bisa berhenti sama sekali. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Dengan lingkaran hitam di bawah matanya, Yao Qingtan mulai melayani Chen Yuan. Tugas utamanya adalah menyajikan teh dan air, serta membantu Chen Yuan mengganti dan mencuci pakaian, termasuk merapikan tempat tidur dan melipat selimut. Beban kerjanya sangat ringan, karena saya hanya perlu merapikan kamar tidur utama Chen Yuan. Hanya saja kamar tidur utama Chen Yuan agak besar, sekitar meter persegi, dan kamar tidur kedua lainnya memiliki petugas lain untuk membersihkannya. Setelah merapikan kamar tidur utama, Yao Qingtan turun ke bawah untuk membuang sampah. Tiba-tiba sesosok muncul dan langsung menutup mulutnya. Kakek, Patriark, benarkah itu kau? Yao Qingtan dibawa ke tempat tersembunyi oleh Patriark Xuantian, tampak sangat gembira. Akhirnya menemukan leluhur tua, ternyata leluhur tua itu juga menyelinap ke dalam rumah besar, dan bahkan menyamar sebagai petugas kebersihan, dia bahkan tidak mengenalinya. Hanya bisa dikatakan bahwa teknik penyamaran leluhur terlalu brilian, jika leluhur tidak mau mengungkapkan identitasnya, bahkan dia, murid langsung Yao Wanggu, tidak akan bisa mengenalinya. Qingtan, bagus kau baik-baik saja. Cepat tinggalkan rumah besar ini bersamaku. Tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Tahukah kau bahwa pencuri anjing Chen Yuan mungkin telah mengetahui identitasmu, dan kau masih berani bersembunyi di sisinya? Kau tidak ingin mati. Tuan, saya tidak bisa pergi. Saya baru saja menemukan beberapa petunjuk baru. Chen Yuan mungkin bukan orang seperti yang kita bayangkan. Kakak Xiyun dan Paman Bei Chen mungkin tidak ada hubungannya dengan kematian Chen Yuan. Masalah ini, saya tidak akan meninggalkan kediaman Chen sampai penyelidikan selesai. Kata Yao Qingtan dengan tegas. Kau, apakah kau bingung? Atau kau terkena sihir? Kau hanya pergi bersama Chen Yuan sehari, dan temperamenmu berubah drastis. Kau bahkan lupa tentang permusuhan darah di Yao Wanggu. Xuantian Yaozu tidak pernah memikirkannya. Cara Chen Yuan begitu menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar tahu cara melakukan sihir? Tuan, Anda salah paham. Bagaimana mungkin saya melupakan kebencian mendalam terhadap Yao Wanggu, tetapi memang ada banyak keraguan tentang masalah ini. Jika Anda tidak percaya, tonton video ini. Yao Qingtan mengangkat telepon, siap untuk menunjukkan video itu kepada Xuantian Yaozu. Pada saat ini, sekelompok pelayan kediaman tiba-tiba lewat. Hei, Qingtan, kenapa kau masih di sini? Kau membuang sampah terlalu lama. Bos akan segera menyiapkan makan malam, kenapa kau tidak cepat-cepat menyiapkannya? Baik, Kak Liu, aku akan segera datang. Qingtan, ambil kantung obat ini. Ini racun ulat sutra Kaisar Salju. Tidak berwarna dan tidak berbau. Dapat membunuh pembangkit tenaga tingkat 4. Jika kau memasukkan racun ini ke dalam makanan Chen Yuan, meskipun dia kuat, dia pasti akan mati. Xuantian Yaozu menyelipkan kantung obat kecil ke tangan Yao Qingtan. Karena Qingtan memiliki kesempatan untuk berada dekat dengan Chen Yuan saat makan, sebuah kesempatan sekali seumur hidup, jika dia tidak meracuninya, dia akan menyesali reputasinya sebagai Raja Tabib Lembah. Bab 909. Racun ulat sutra Kaisar Salju ini adalah salah satu dari 3 racun terkuat di Lembah Raja Obat. Racun ini akan membunuhmu jika terkena, dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Bahkan jika itu adalah kekuatan legendaris tingkat 5, ada kemungkinan persen untuk mati karena keracunan setelah terkena racun jenis ini. Bayangkan betapa mengerikannya racun jenis ini. Racun buatan Yao Qingtan mungkin bahkan tidak memiliki 1% pun kekuatan racun ulat sutra Sui Huang. Yang paling menakjubkan adalah racun ulat sutra Kaisar Salju dapat meleleh dalam air seperti es dan salju, atau larut dalam makanan, tidak berwarna, tidak berbau, dan sulit dideteksi. Bahkan uji jarum perak pun tidak dapat menemukannya. Setelah terkena racun jenis ini, para dewa pun sulit diselamatkan. Yao Qingtan memegang kantung obat, merasa sangat malu. Kau harus mendengarkan kata-kata leluhur tua, tetapi kau tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Qingtan, apakah kamu kenal tukang bersih-bersih tua tadi? Kenapa kamu merasa seperti berbisik? Liu Fang tak kuasa bertanya. Ah, ternyata kakak Liu. Tukang bersih-bersih itu melihat sampah yang kubuang relatif mahal, dan ingin mengambilnya untuk cucunya. Benar, kakek itu tampak menyedihkan. Kemarin aku melihatnya batuk darah, dan aku tidak tahu apakah dia terkena penyakit menular. Sebaiknya kau jauhi dia, Qingtan, dan aku tidak tahu bagaimana Departemen SDM merekrutnya. Sial, orang sakit seperti ini juga direkrut. Sekalipun kakek itu tampak menyedihkan, mereka tidak bisa merekrut orang sembarangan. Liu Fang mengeluh. Apakah leluhurnya batuk darah, mungkinkah lukanya belum sembuh? Yao Qingtan terkejut mendengar ini. Setelah beberapa saat, 2 orang datang ke dapur. Lebih dari selusin koki sedang memasak.
Chen Yuan biasanya memiliki nafsu makan yang baik dan makan banyak. Asupan makanannya sekitar 5 kali lipat dari orang lain. Untuk setiap makan, ia makan setidaknya selusin hidangan. Jika ada jamuan untuk tamu, setidaknya harus ada 20 atau 30 hidangan. Dun-dun adalah semua makanan lezat dari gunung dan laut, hidangan terkenal di dunia. Tapi tidak peduli bagaimana dia makan, dia tidak akan gemuk. Ini mungkin masalah tubuhnya yang kurus. Makanan Chen Yuan juga diperiksa oleh personel khusus. Mulai dari pembelian bahan, hingga memasak oleh koki, dan kemudian hingga penyajian dan pengantaran hidangan, seluruh proses diawasi. Selain itu, sebelum disajikan, ada alat uji khusus untuk pengujian, yang lebih ilmiah daripada pengujian jarum perak. Inilah hal-hal yang diperintahkan oleh pengurus rumah tangga Emi dan Yue Lingsuang. Chen Yuan tidak pernah mempedulikan hal-hal ini. Karena dia sendiri telah mencapai level dokter ajaib, mahir dalam keterampilan medis, dan sangat peka terhadap bau dan warna. Dalam keadaan normal, sangat sedikit situasi yang tidak dapat dia lihat. Bahkan jika ada, dengan fisiknya yang lebih dari 20 kali lebih kuat dari orang biasa, dia hampir kebal terhadap semua racun, dan racun yang dapat membunuh seekor gajah mungkin tidak akan membunuhnya. Untuk menghasilkan efek mematikan padanya, dosisnya harus sangat besar, dan dosis kecil tidak akan berpengaruh sama sekali. Tepat di tengah persiapan makanan di dapur, Chen Yuan tiba-tiba menerima telepon dari Ni Wenxiuzi. "Bos, saya sudah tiba di Amerika Serikat, dan saya telah menetap sementara di Wall Street." "Baik, jika ada situasi apapun, silakan laporkan kepada saya kapan saja. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya akan mendukung Anda dengan segala cara. Jika Anda tidak memiliki cukup dana, Anda harus memberitahu saya kapan saja." Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Ni Wenxiuzi tak kuasa menahan rasa hangat yang telah lama hilang di hatinya. Sebelum meninggalkan kota baru Duntian, Chen Yuan telah memberinya 1.000 miliar dolar AS, jumlah uang yang sangat banyak, namun ia masih bertanya apakah uangnya cukup. Dukungan seperti itu benar-benar membuatnya tersanjung. Ketika Skeleton memberikan dana untuk kegiatan, tingkat kemurahan hatinya kurang dari 1/1000 dari Chen Yuan. Sungguh pelit. Dengan perbandingan seperti itu, memang benar bahwa pemimpin baru lebih mempercayainya. "Bos, dana yang Anda berikan sangat cukup. Hanya saja jumlah uangnya sangat besar. Penggunaan besar-besaran secara tiba-tiba dapat menyebabkan FBI melakukan penyelidikan mendalam terhadap saya. Saya perlu menemukan sumber uang atau latar belakang yang kuat. Bergabung dengan Skull and Bones dengan cara ini tidak akan menimbulkan kecurigaan anggota lain." Ni Wenxiuzi tampak sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Meskipun uang yang diberikan oleh sistem itu berasal dari sumber yang sah, tetapi identitas dan latar belakangnya tidak dapat lolos dari penyelidikan. Latar belakang yang kuat diperlukan sebagai penutup. Hanya dengan cara ini kita bisa lebih mudah menembus ke dalam organisasi Skull and Bones. "Baiklah, sepertinya aku punya beberapa adik laki-laki di Amerika Serikat. Aku akan menghubungi mereka, dan pada saat yang sama, kau akan membawa 1.000 miliar dolar AS untuk mengunjungi Las Vegas, kota kasino, dan sekalian beritahu orang-orang ini, kau adalah agen Dewa Huangba." Huang Batian. Huang Batian, dewa judi nomor 1 di dunia. Sejak pertarungan pertama di Las Vegas tahun lalu, nama Huang Batian telah bergema di seluruh dunia. Ia telah menjadi kepercayaan tertinggi di hati para penjudi di seluruh dunia. Rekornya dapat dikatakan telah menciptakan keajaiban dalam sejarah dunia perjudian. Anda mungkin tidak tahu siapa ilmuwan nomor 1 di dunia. Anda bahkan tidak tahu siapa fisikawan nomor 1 di dunia. Tetapi dewa penjudi nomor 1 di dunia, semua orang tahu, semua orang tahu. Dia sama sekali tidak membutuhkan liputan media. Legenda dewa penjudi, yang diturunkan dari mulut ke mulut, secara bertahap menjadi mitos di bawah pujian semua orang. Mungkin ada terlalu banyak penjudi di dunia ini. Bahkan anak-anak tahu cara bermain mahjong dan fight the landlord, tetapi siapa yang tidak mengenal dewa penjudi, Huang Batian? Jadi, bos, Anda adalah penjudi nomor 1 di dunia. Aku mengerti. Ternyata kau sudah mempersiapkan invasi Skull and Bones setengah tahun yang lalu, dan kau sudah meletakkan bidak di negara Amerika. Ni Wenxiuzi langsung terkejut. Baru saat inilah dia menyadari betapa menakutkan dan mengejutkannya metode Chen Yuan. Benar-benar mulai merencanakan setengah tahun yang lalu. Semuanya sudah dihitung olehnya. Ini sungguh, sangat bijaksana dan sangat mirip monster. Dengan kekuatan Dewa Judi sebagai fondasi, lalu mengambil 1.000 miliar dolar AS untuk mengakuisisi sejumlah besar industri, dan menjadi caibol baru Amerika Serikat, itu sudah pasti. Selama memiliki pengaruh yang cukup, tidak perlu baginya untuk mengambil inisiatif saat itu, dan Skull and Bones akan datang dan mengundangnya untuk bergabung. Menjadi anggota inti Skull and Bones sudah di depan mata. Sistem Amerika Serikat dan Tiongkok benar-benar berbeda, dan memiliki uang pada dasarnya sama dengan kekuasaan. Pengusaha plutokrat bahkan bisa memimpin Gedung Putih. Sejak zaman kuno, Kerajaan Huaxia memiliki pepatah tentang cendekiawan,
petani, pekerja, dan pedagang. Status pedagang adalah yang terendah. Murah. Bahkan di masyarakat saat ini, status orang kaya telah meningkat pesat, dan semua orang menganjurkan paham uang, tetapi status seorang pengusaha masih tidak mungkin melampaui status seorang cendekiawan. Urutan saat ini mungkin menjadi cendekiawan, pedagang, pekerja, dan petani. Status seorang cendekiawan masih tak tergoyahkan. Amerika Serikat berbeda. Selama kekuasaan kaum plutokrat mencapai tingkat tertentu, mereka dapat mengesampingkan segalanya. Bahkan seorang aktor dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, dan seorang pengusaha dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Apalagi yang tidak mungkin. Chen Yuan sedikit bingung. Apakah ada ide yang dibuat-buat seperti itu? Saya ingat setengah tahun yang lalu, ketika dia pergi ke Las Vegas untuk menyelamatkan Wang Mengmeng, dia secara tidak sengaja pergi ke kasino untuk berjudi, hanya berpura-pura agresif, itu saja. Saya pikir saya sendirian dan tak berdaya, tetapi saya tidak menyangka kejutan seperti itu menunggu saya. Tuan Chen, saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Bab 910. Saatnya mulai. Baik bos, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, kedua pelayan, Yao Qingtan dan Liu Fang, mulai menyajikan makanan. Qingtan, bagaimana perasaanmu? Kamu terlihat sangat putih hari ini. Produk perawatan kulit apa yang kamu gunakan? Efeknya begitu ajaib. Saya tidak menggunakan produk perawatan kulit apapun, hanya krim pemutih biasa. Saya tidak percaya, efek krim pemutih biasa bisa secepat ini. Saya merasa kamu benar-benar terlihat sangat putih hari ini. Baik, ayo cepat sajikan makanannya. Bos pasti sudah menunggu lama, hati-hati jangan sampai Supervisor Wang memotong gajimu. Tidak. Mendengar bahwa gajinya akan dipotong, Liu Fang tidak berani berkata apa-apa. Saat mereka sedang menyiapkan makanan, Yue Lingsuang tiba-tiba masuk ke aula gedung utama rumah besar itu dengan tergesa-gesa. Bos, saya telah menemukan identitas asli Ni Wenxiuzi. Oh, Chen Yuan mengangguk tenang. Keduanya saling pandang, lalu berjalan ke samping dan mulai berbicara pelan. Suara Chen Yuan dan Yue Lingsuang relatif rendah, tetapi masih dalam jangkauan pendengaran Yao Qingtan. Sebagai seorang ahli yang telah membuka kunci gen tingkat kedua, Yao Qingtan memiliki 5 indera yang sangat tajam, jauh di atas orang biasa. Bos, melalui penyelidikan melalui saluran rahasia, saya telah memastikan identitas asli Ni Wenxiuzi. Di permukaan, dia adalah kontestan unggulan nomor 1 di acara, real aktor, dan telah memenangkan 3.000 juta penggemar di seluruh jaringan. Sebenarnya, dia bukan hanya seorang pembunuh internasional, tetapi juga agen rahasia yang dilatih oleh Skull and Bones, dengan kode nama Doomsday Reincarnation. Dalam serangan bom di Sungai Huangpu di Shanghai, dialah orang utama yang bertanggung jawab atas operasi ini. Pada saat yang sama, dia memainkan peran penting di Yanjing, termasuk serangan terakhir ke rumah besar itu, tetapi Anda beruntung, bos, setiap kali seseorang bergerak untuk menanggung sejumlah besar daya tembak untuk Anda, sehingga Anda bisa selamat. Aku tidak tahu mengapa pihak lain datang untuk melindungimu. Jika kita tahu siapa mereka, mungkin kita harus berterima kasih kepada mereka. Kata Yue Lingsuang dengan rasa takut yang masih tersisa. Ya, aku benar-benar harus berterima kasih kepada para master yang telah membantu, tetapi mereka menghilang tanpa jejak setelah tembakan terakhir, dan aku tidak mengenal mereka, jadi rasa terima kasih di hatiku tidak dapat terbalas. Ni Wenxiuzi ini bersembunyi terlalu dalam. Siapa sangka dia adalah seorang pembunuh internasional. Karena aku sangat menghargainya dan berencana untuk fokus melatihnya. Ternyata dia adalah mata-mata yang bersembunyi di sisiku. Skull and Bones Amerika Serikat ingin menyingkirkanku, mencegah kebangkitan industri teknologi baru Tiongkok, dan menjatuhkan sanksi kepadaku di bidang bisnis dan teknologi secara bersamaan, sungguh menjijikkan. Chen Yuan tampak marah, dan fokus mengeluh tentang berbagai perbuatan jahat yang diorganisir oleh Skull and Bones. Yao Qingtan mendengar semua argumen ini dengan jelas. Ternyata kakak senior Si Yun diracuni oleh Skull and Bones Society. Tapi percakapan antara Chen Yuan dan Yue Lingsuang tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Tak lama kemudian, Yao Qingtan dan Liu Fang kembali ke dapur belakang. Kak Liu, apakah kau mengenal Ni Wenxiuzi? Tentu saja aku tahu, dia adalah penghibur dan bintang yang sangat populer sebelumnya, bintang wanita yang sangat populer, dia hanya berpartisipasi dalam sebuah variety show, dan dia menarik lebih dari 3.000 juta penggemar. Film, Above the Autumn Moon, yang dibintanginya bahkan dipuji sebagai film klasik perang mata-mata, sebuah karya agung. Baru kemudian seseorang yang misterius membocorkan berita bahwa Ni Wenxiuzi sebenarnya adalah seorang pembunuh, dan dia juga merilis bukti yang kuat, sehingga dia segera dilarang. Film-filmnya, semua variety show, dan semua video rekamannya, semuanya telah dihapus dari peredaran, dan sekarang dia tidak dapat lagi ditemukan secara online, tetapi legendanya, kurasa tidak ada yang akan melupakannya. Jadi begitu.
Yao Qingtan mengangguk. Dia bertanya kepada beberapa orang sekaligus dan mendapatkan jawaban yang sama. Pada saat yang sama, meskipun video online Ni Wenxiuzi telah dihapus, beberapa diskusi tentangnya masih dapat ditemukan. Ini semakin menegaskan. Apa yang dikatakan Chen Yuan dan Yue Lingsuang benar adanya. Ternyata kakak senior Si Yun benar-benar tewas di tangan agen Skull and Bones. Paman Bei Chen juga tewas di tangan agen Skull and Bones, tetapi dia selalu salah mengira agen Skull and Bones itu sebagai bawahan Chen Yuan, jadi dia ingin membalas dendam kepada Chen Yuan, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan balasan dendam sekaligus bertemu seseorang dari Skull and Bones, dan dia salah paham beberapa kali. Salah. Semua salah. Yao Qingtan tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti sebab dan akibat dari masalah ini. Ternyata semua ini adalah kesalahpahaman. Chen Yuan masih memikirkan cara berterima kasih kepada mereka, tetapi mereka malah memikirkan cara membalas dendam. Tidak ada yang bisa menyalahkan Chen Yuan atas masalah ini. Mereka hanya bisa dianggap tidak beruntung. Bahkan jika Anda ingin balas dendam, Anda harus pergi ke Skull and Bones. Chen Yuan membalas dendam dengan kebajikan, dia adalah orang yang benar-benar baik. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Setelah memastikan bahwa Chen Yuan tidak memiliki dendam terhadap Yao Wanggu, tingkat kesukaan Yao Qingtan tiba-tiba meningkat lagi sebanyak 20 poin. Informasi yang dirilis oleh Chen Yuan. Setengah kebenaran. Pada dasarnya, semuanya benar, dan kredibilitasnya sangat tinggi. Tetapi ada sebagian informasi yang tidak dia rilis. Misalnya, ada konflik antara dia dan Si Yun, dan dia ditampar di depan umum. Contoh lain adalah hadiah buronan untuk kepala Bei Chen Yao Wang di Dark Web. Qingtan tidak tahu tentang obat-obatan ini. Bagaimanapun, kedua orang ini sudah mati, dan tidak ada bukti kematian. Gadis-gadis yang keluar dari pegunungan itu tidak bersalah dan mudah ditipu. Hanya butuh 2 hari baginya untuk berubah dari minus 99 poin menjadi positif 50 poin. Dia juga merasa dirinya pintar. Sepertinya dia telah menemukan beberapa informasi rahasia. Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas kepada leluhur. Jika leluhur membunuh Chen Yuan, itu akan benar-benar menyebabkan bencana. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu. Istirahat siang. Yao Qingtan menemukan Suantian Yaozu yang sedang menyapu sampah. Qingtan, jangan bicara padaku, hati-hati jangan sampai ketahuan, ini nomor teleponku, ayo kita bicara lewat telepon. Suantian Yaozu mengayunkan sapunya dengan santai, sebuah catatan kecil secara otomatis terbang ke saku Yao Qingtan, dia mengangguk mengerti. Kakek akhirnya punya ponsel. Sekarang jauh lebih mudah untuk menghubunginya. Suantian Yaozu akhirnya tahu bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Berjalan ke ruang tamunya dan memastikan tidak ada kamera, Yao Qingtan mengeluarkan sebuah catatan kecil. Nomor ponsel, XXX. Nomor KAP, XXX. ID WeChat, XXX. Segera diverifikasi. Sang leluhur dengan cepat mengirim pesan. Qingtan, apakah kau menemukan kesempatan untuk meracuni? Guru, dengarkan saya. Chen Yuan sebenarnya bukanlah pembunuh yang membunuh kakak senior Bei Chen dan kakak senior Si Yun. Para pembunuh itu sama sekali bukan anak buahnya. Saya akan mengirimkan beberapa video kepada Anda, dan Anda akan tahu setelah menontonnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.